Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 58 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Rabu 22 Desember 2021 dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 mengatakan, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Ainunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehon tuhita sada anak, papetua baranado sugut harajaun, jala bahenonna guarna si partahi halongangan, si ulubalang ni debata ama saliling-lilingna, raja ni hadameon." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, melalui upaya Raja Hizkia karena membersihkan ritual penyembahan berhala, membersihkan istananya dari patung-patung dan altar paganisme, dan membangun kembali agama monoteistik Israel yang murni di Bait Allah, maka dinasti kerajaan Daud sekali lagi dikukuhkan sebagai satu-satunya pemerintahan raja sejati yang diterima Allah sampai selama-lamanya. Hizkia menjadi seorang raja yang reformis sejati, maka tindakannya tersebut meninggalkan dampak abadi yang tak terhapuskan pada sejarah bangsanya. Dengan demikian, Tuhan melalui Yesaya menganugerahkan kepada Hizkia nama terhormat dengan menyatakan hal-hal besar yang akan Tuhan lakukan untuknya dan melalui dia untuk orang Israel. Teks renungan harian ini lebih dari 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Allah tidak melupakan janjinya. Tidak ada satupun yang mampu menghalangi Allah untuk merealisasikan rencananya. Ini selaras dengan ucapan Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yesaya. "Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan." Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai ayat 10. Dalam tradisi kekristenan, Yesaya pasal 9 ayat 5 ini dipandang sebagai salah satu nubuat mesianis yang digenapi oleh Yesus Kristus. Matius mengutip
kitab Yesaya, yaitu nubuat tentang kelahiran anak dari seorang anak darah, Yesaya pasal 7 ayat 14, sebagai nubuat mesianis, Matius pasal 1 ayat 22 sampai ayat 23. Di awal pelayanan Yesus Kristus di daerah Galilea, Matius pasal 4 ayat 13 sampai 16, penggenapan nubuatan ini terlihat begitu istimewa. Sebutan Allah yang perkasa, El Gibor, dapat dipahami bahwa pada waktu itu bangsa Yehuda sedang menghadapi kemelut secara politis dan militer. Mereka dikuasai oleh ketakutan karena dikepung oleh bangsa Israel dan bangsa Aram. Dominasi bangsa Asyur yang kian meningkat menjadi ancaman bagi bangsa-bangsa di sekitarnya, termasuk bagi bangsa Yehuda. Di tengah ancaman seperti itulah janji tentang kedatangan Allah yang perkasa, El Gibor, diberikan. Sang El Gibor akan melepaskan kuk dan gandar orang-orang yang tertindas, serta mematahkan tongkat si penindas. Semua sepatu tentara akan dibuang ke dalam api. Ia akan memiliki kekuasaan yang besar dan kekal. Keperkasaan El Gibor dimanifestasikan dengan pengorbanan. Ia menanggung kejahatan orang lain di atas pundaknya. Demikianlah Allah yang perkasa, El Gibor yang Maha Kudus, Allah Israel. Yesus Kristuslah El Gibor yang dinubuatkan menyelamatkan Yehuda. Matius menafsirkan kelahirannya dari anak darah Maria. Kali ini jenis keselamatan yang ditekankan bukanlah secara politis. Sebagai El Gibor, Yesus Kristus menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ia juga adalah sang raja yang akan menggembalakan umat Allah. Ia adalah keturunan Daud yang akan memimpin umat Allah dengan segala kebesarannya. Saudara-saudara, marilah dengan sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia menggembalakan kita dengan tangannya yang berkuasa. Olehnya ketakutan tidak akan mengontrol kehidupan kita. Natal adalah momen penghiburan bahwa Allah yang perkasa telah lahir bagi kita. Mari dengan tulus menyerahkan dosa dan pergumulan kita kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Allah yang perkasa, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Kami datang merendahkan hati kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dan tolonglah kami agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 58 ayat 1.
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.